Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar, oke? Kali ini kita akan membahas soal silogisme paling sulit ya. Ini bisa dikatakan FR atau Field Report soal CPNS 2023 kemarin ya. Baik, kita langsung saja bahas soalnya. Putri adalah seorang teller pada Bank X. Bila Putri tidak telat, maka ia akan dipromosikan. Semua teller di Bank X tidak pernah telat. Kesimpulannya, oke. Jadi caranya gini, kan di sini Putri itu kan adalah seorang teller di Bank X gitu kan. Nah, kalau tidak telat, si Putri tidak telat, maka ia akan dipromosikan. Semua teller di Bank X tidak pernah telat gitu. Artinya kan semua Putri itu kan termasuk bagian teller gitu. Jadi gini kalau kita gambarkan, ini misalkan teller gitu kan, teller. Nah, si Putri ini termasuk bagian dari sini, gitu kan? Ini Putri, gitu kan? Nah, semua teller ini kan tidak pernah telat, gitu kan? Itu artinya ini nggak pernah telat, gitu. Maka kalau tidak telat, gitu, maka ia akan dipromosikan, gitu. Artinya kesimpulannya harusnya yang ini ya. Nah, yang Caca ini gitu. Harusnya ya. Kalau yang Alpha nih, Putri seorang teller yang cantik. Ini nggak ada hubungannya ya. Nggak ada kata hubungannya dengan premis yang dibahas di soal ini. Putri akan dipromosikan. Cukup masuk akal juga ya. Tapi kan ini coba lihat nih. Kalau Putri tidak telat gitu. Ini kan belum terjadi gitu kan permasalahannya gitu. Artinya sama aja, ini masih bagian premis yang bagian sini gitu ya. Gitu. Berarti ini saya rasa kurang tepat. Coba kalau yang D ini. Walaupun tidak telat, namun Putri belum dipromosikan. Harusnya jangan ada kata namun gitu ya. Tapi walaupun tidak telat, Putri belum dipromosikan gitu ya. Kalau yang Elpa ini, Putri tidak dipromosikan. Ini udah pasti salah gitu ya. Oke, jadi jawabannya harusnya yang Caca ya, gitu. Oke, yang Caca jawabannya. Betul atau salah? Silakan komen saja ya. Komen. Gitu. Baik, kita lanjut. Semua siswa yang menyukai pelajaran ekonomi juga menyukai pelajaran geografi. Semua siswa yang menyukai pelajaran sejarah juga menyukai geografi. Sebagian siswa yang menyukai pelajaran ekonomi juga menyukai pelajaran sejarah. Kesimpulannya adalah, oke. Jadi, misalnya gini. Ini kan ekonomi. Ini ekonomi. Otomatis juga pasti suka dengan geografi gitu kan. Ini geografi itu. Nah, terus di sini ada sebagian siswa yang menyukai pelajaran ekonomi juga menyukai pelajaran sejarah. Berarti yang sejarah di sini dong kan? Itu kan? Sejarah di sini gitu. Nah, maka kesimpulannya yang di luar sini gitu, yang di sini, yang di luar sini. Berarti jawabannya ada yang suka sejarah tapi tidak suka dengan ekonomi dan geografi. Oke, jadi pilihan yang tepat di sini adalah yang Caca gitu ya. Sebagian siswa yang menyukai sejarah tidak menyukai pelajaran ekonomi dan geografi. Kenapa bukan yang Alpha? Coba. Ada siswa yang menyukai geografi tetapi tidak menyukai pelajaran ekonomi dan sejarah. Tapi kan ini jelas, semua siswa yang suka sama ekonomi juga menyukai pelajaran geografi. Tapi kalau di sini kan ada beberapa gitu kan. Gitu, oke. Jadi pilihan jawaban yang tepat di sini adalah yang Caca ya. Gitu. Oke, kalau misalkan punya jawaban lain, silakan komen saja gitu. Baik, kita lanjut. Oke, ini ada 3 premis ya. Bila hari panas, maka Akmal tidak memakai topi. Akmal tidak memakai topi atau ia memakai payung. Akmal tidak memakai payung. Kesimpulan yang tepat adalah, oke. Jadi
ini bisa kita coret aja nih. Ini kan sama-sama ada tidak memakai topi, ini sama-sama ada tidak memakai topi. Berarti ini coret aja, coret, coret, gitu kan? Atau gini aja nih. Nah, gitu. Bila hari panas, maka Akmal kalau nggak pakai topi berarti kan dia artinya pakai payung gitu. Tapi faktanya di sini tidak memakai payung, gitu kan? Berarti jawabannya ingkaran dari negasi ini, gitu. Berarti jawabannya harusnya yang B gitu ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang beta. Sebenarnya pakai rumus juga bisa. Misalkan hari panas gitu kan. Ini sebagai P gitu kan. Akmal memakai topi, ini Q, ini Q, ini R gitu kan. Berarti gini. P ketemu Q, Q ketemu R gitu kan. Ini bisa coret. Jadi P ketemu R gitu kan. Kemudian ketemu negasi lagi R, maka kesimpulannya adalah negasi P gitu. Ini namanya modus tollens. Gitu ya. Oke, jadi pilihannya yang beta. Gitu. Baik, kita lanjut. Oke, ini sekarang giliran teman-teman yang menjawab soal ini gitu. Semua siswa di kelas 10 harus memilih 2 jurusan. Di SMA Negeri Kemerdekaan terdapat IPA, IPS, dan Bahasa. Lisa adalah kelas 10 SMA di Negeri Kemerdekaan. Oke, bagaimanakah kesimpulannya gitu? Kira-kira apakah memilih jurusan IPA, IPS, Bahasa, semua siswa kelas 10 di SMA Negeri Kemerdekaan memilih jurusan IPA atau tidak dapat ditarik kesimpulan? Oke, menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Kalau yang jelas yang alfa, beta, caca belum tentu ya. Gitu. Oke, silakan tentukan pilihanmu dan jangan lupa penjelasannya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.